Kalau kita misalnya rubah di sini 2 juta ya, dia semua otomatis jadi satu perubahan, dia akan merubah keseluruhannya. Kita tekan enter. Baik, kembali lagi kita bertemu di tutorial kali ini. Kita akan membahas sedikit pembuatan tabel kas keuangan sederhana, yang dimana di sini teman-teman ya sudah menggabungkan dari pembuatan tabel ya, kemudian pembuatan headernya ya, kemudian pembuatan isi selnya. Dan di sini karena kita berbicara tentang kas keuangan ya, otomatis kita akan berhubungan dengan yang namanya fungsi-fungsi Excel, perhitungan yang ada di Excel ya. Jadi teman-teman juga bisa sekaligus sedikit mendapatkan ya informasi tentang bagaimana menggunakan operasi perhitungan di dalam Excel itu sendiri untuk mengkalkulasi sesuai dengan data uang yang masuk dan uang yang keluar. Nah, misalnya di sini ya, misalnya saya rubah di debitnya ya, teman-teman lihat di sini ya, di bagian sini ini ada 14.500 ya. Nanti ketika saya melakukan perubahan di sini ya, debit ini misalnya uang yang masuk ya, uang masuk kita ibaratkan di sini dia uang masuk. Kalau kita misalnya rubah di sini 2 juta ya, dia semua otomatis jadi satu perubahan, dia akan merubah keseluruhannya. Kita tekan enter, maka akan berubah, dan pasti berubahnya sesuai dengan hitungan yang realnya. Misalnya ya, saldo akhir tadi 10 juta ya, kemudian di sini ini masuk debit 2 juta, berarti 12 juta ya kan, dikurang 500.000 ya, sisa 11.500.000. Ini akan sinkron seperti itu terus ke bawah-bawahnya, baik dari atas ke bawah. Ini jumlahnya akan sama sesuai dengan perhitungan dari atas ke bawah ya. Ini bisa ditotal ya, dari semua transaksi baik debit ataupun kredit. Nah, jadi kita akan langsung saja bagaimana cara untuk membuat, mulai dari awal pembuatan tabel, kemudian memasukkan fungsi-fungsinya ya, kemudian memformat fontnya ya, warnanya apa, warna tulisannya ya, font itu tulisannya, warna tulisannya hitam, kemudian warna-warna tabelnya ini kita akan buat mirip seperti ini. Dan juga tidak lupa, tidak hanya untuk saya pembuatan, mulai dari pembuatan tabel, kemudian men-settingnya, memformatnya, nanti teman-teman juga ya akan saya bawa untuk melakukan yang namanya bagian di print ya. Jadi seperti ini ya, nanti akan saya munculkan bagaimana pengaturan agar kertasnya itu isinya itu tetap seimbang di dalam kertas, kelihatannya bagus, nggak ada yang terpotong, baik dalam bentuk portrait seperti ini ataupun dalam bentuk yang landscape. Nah, kita coba lihat di sini, saya ubah ke landscape juga, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita coba ya, jadi bentuk kertasnya landscape ataupun portrait, kita tetap bisa untuk mendapatkan tampilan yang bagus. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama di sini sudah ada file, dan perhatikan di bagian bawah sini teman-teman ya. Ini ada sheet 1. Oke. Saya kasih nama dulu ya, sheet 1. Oke, ini contoh ya. Oke. Dan ini sheet 2 juga, ini masih termasuk contoh ya. Oke, sheet 2 ini masih termasuk contoh juga nih, tapi kita pakai di sheet 3 aja. Jadi sheet 2 kita tidak pakai, kita akan praktek di sheet 3. Nah, sheet 3 nya seperti ini. Nah, kebetulan ya teman-teman, ini kalau harus diketik satu persatu lagi, ini akan cukup membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebaiknya tinggal diketikkan saja seperti ini, dibuat dulu ya tabelnya standar ya. Kita pertama-tama bagaimana caranya saya akan praktekkan dari pembuatan awalnya ya, di sheet 2 seperti ini. Kita caranya gimana ini untuk langsung copy gitu ya teman-teman, tekan Ctrl A, kemudian sudah diblok semua tabel kemudian tulisan, kita akan pindahkan ke sheet 3 di sini ya. Di sini kita tulis ya, namanya itu praktek ya, praktek langsung ya di sini. Oke. Di sheet 2 ini kita sudah tekan Ctrl A untuk memblok semua tabel yang ada, kita akan memindahkan ya. Kemudian Ctrl copy ya, Ctrl copy itu CTRL tambah C ya, Ctrl copy, kemudian kita berpindah ke sini, kemudian tekan lagi CTRL
V paste ya, copy CTRL paste. Nah, langsung di sini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kolom ini kan sudah berada di bagian lembar kerja praktek ya. Nah, ini kan tadi seperti ini ya. Ini kita pindahkan di sini. Karena tujuan kita ingin membuat seperti ini yang utuh ya. Ingin membuat seperti ini, kita kecilkan dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, caranya tadi kita masuk kembali ke praktek di sini. Kemudian sangat simpel sekali agar tabelnya, ini kan tabelnya masih berantakan teman-teman ya, masih berantakan ini, bahkan tulisannya ada yang isi-isi selnya ini tidak terbaca. Untuk ininya pun juga tidak, ini kan sebenarnya ini bisa sih kita melakukan pengaturan satu persatu seperti ini ya kan, seperti ini, tapi itu cukup lama teman-teman ya. Ada cara yang cepat ya, bisa sih seperti ini ya, diklik-klik double seperti ini ya, seperti ini ya, bisa, tapi ini cukup lama. Bayangkan kalau misalnya kita ingin yang dikejar waktu, atau misalnya kita pengen pekerjaan yang lebih cepat. Oke, tapi ini tidak apa-apa teman-teman, saya contohkan ya, cara paling mudah itu seperti itu. Oke, sekarang kita kembalikan ke awal dulu ya, Ctrl Z, CTRL Z, kita kembalikan seperti format yang kacau tadi ya. Ya, kekacauan terjadi di mana-mana di tabel ini. Cara cepatnya kita blok dulu semua kolomnya. Caranya Ctrl A. Oke, sudah terblok semua tabelnya seperti ini. Kemudian kita tinggal tekan Alt, kemudian H O I. Sudah, ingat perintahnya adalah Alt, H di ALT-nya ditahan, H-nya tekan H, kemudian tekan tekan O, kemudian tekan I. Maka itu maksudnya apa? Pengaturan lebar kolom secara otomatis ya. Nah, jadi teman-teman sudah dapatkan dua cara ya untuk mengatur tabelnya. Oke, tapi kan tadi saya bilang saya ingin buat dari awal. Oke, nah maksudnya dari awal. Sekarang saya akan format dulu ya, Ctrl A, saya kembalikan ke Ctrl A dulu. Kemudian saya ubah semuanya ya ke no fill. Oke, jadi semua kembali tidak ada warna ya. Untuk tulisan sendiri ya, itu kan teman-teman, kalau untuk tulisan sendiri kita Ctrl A lagi ya, kita posisikan seperti semula ya, seperti ini ya, masih seperti ini. Untuk tulisan sendiri kita misalnya mau rata kiri, kita seperti ini ya, mau rata kanan juga kita seperti ini ya. Oke, dan juga kita bisa juga menempatkannya seperti ini ya untuk headernya ya. Oke, di sini. Nah, teman-teman bisa pengaturan tulisan di sinilah ya. Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya bisa seperti ini. Teman-teman lihat saja sesuai dengan keinginan tampilannya. Ini rata kanan ya. Oke. Nah, sekarang untuk tulisannya sendiri teman-teman bisa merubah formatnya di sini. Mau tulisannya yang seperti apa? Mau seperti ini boleh ya. Mau yang seperti Haroni seperti ini ya. Nah, ini akan tampilannya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, coba lihat ini tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman untuk format tulisan itu teman-teman, saya kira teman-teman sudah tahu adanya di font sini ya. Nah, yang paling penting adalah kita itu mau membuat apa namanya headernya ya, seperti ini. Mau bagaimana membuat headernya seperti ini? Jadi pembuatan header seperti ini itu dia menggunakan yang namanya merge. Nah, seperti ini ya. Jadi normalnya itu kan seperti ini. Normalnya ini dia masih posisinya seperti ini ya. Kita kasih bordernya ya. Border ya di sini. Oke, kemudian kita pilih lagi di dalamnya. Nah, jadi normalnya ini kan seperti ini awalnya ya. Awalnya itu seperti ini, dan ini ya seperti ini. Ini normalnya seperti ini teman-teman ya, dari bordernya. Nah, tapi kita sudah akan membuatnya ini seperti ini. Ini kita blok saja. Bagaimana cara membuat tadi bisa menyatu ya dari ujung ke ujung ya. Di sini kita blok saja dari pinggir sampai ujung tabel ini, kemudian kita tekan merge center. Oke, merge center nih, nah itu langsung menyatukannya dari semua sel ini menjadi satu baris ya. Merge itu untuk menyatukan semua kolom dan baris menjadi satu baris ya, jadi satu baris ataupun satu kolom begitu ya, itu merge. Nah, fiturnya di sini. Sekarang untuk teksnya ini sendiri
Kita bisa atur dia mau di mana, posisi atas di bagian sini ya teman-teman. Lihat di sini alignment ya, ini untuk mengatur posisi teksnya. Kita bisa ke atas, kita bisa ke tengah, kita bisa ke bawah lagi, kita bisa ke sini, ke pinggir, kita bisa ke sini, dan kita bisa ke sini. Teman-teman tinggal pilih sesuai keinginan. Kalau begitu kita pilih yang di mana nih? Kita pilih yang di sini. Oke, di bagian tengah. Dan ini tulisan ini kita bisa memperbesarnya ya. Kita bisa memperbesarnya di sini ya. Tidak kelihatan ya secara keseluruhannya. Sebentar. Kita bisa memperbesarnya dengan cara klik saja bagian A di sini. Kita perbesar seperti ini tulisannya agar memenuhi kolom ya. Oke, lalu kemudian di sini kita blok berikan warna ya, warna header, tabel headernya ya. Di sini klik saja fill color, kemudian pilih mau warna apa, kuning. Oke, kita melihat contoh di sini ya. Oke, tabel headernya warna kuning. Oke, sekarang ya bagian nomor urut ya. Bagian nomor urut itu ada warnanya ya, nomor urut dan tanggal. Oke, sekarang kita ingin dulu ubah formatnya ya. Format tulisannya kita Ctrl A, kita ingin menggunakan format tulisan ini satu macam ya. Kita Ctrl A dulu. Oke, kemudian kita pilih format tulisan. Saya ingin tulisannya seperti ini, persis seperti yang di contohkan tadi ya. Oke, ini yang saya gunakan. Dan untuk penulisannya ini ya, saya akan pakai rata tengah aja ya, rata tengah di sini ya, rata tengah. Oke, nah ini bagaimana caranya kemudian tabel-tabel ini kan tulisannya nomor urut dan tanggal ya. Harusnya kan kalau pengaturan yang biasa kan kita seperti ini ya, kita klik satu persatu ya, kita cari garis kolom ini, kita klik double seperti ini. Jadi tidak perlu teman-teman ya. Nanti kita tekan dulu salah satu tabel di salah satu sel di tabel ini, kita ALT, kemudian kita F11. Nah, keluarlah seperti ini. Ketika sudah ditekan ALT 1, kemudian F11 muncul di sini sheet praktek ya. Muncul di sini yang pilihan yang kita mau ubah itu yang mana? Yang sheet praktek ini kan. Kita yang 3 ya, sheet 3. Kita klik di sini sheet 3. Klik double sheet 3-nya agar muncul seperti ini ya. Kita perhatikan di sini ada sheet 3 ya. Tulisan sheet 3, kita pilih di general. Setelah dipilih di general, kemudian pilih di worksheet. Nah, ini tujuannya untuk kita memberikan pengaturan secara otomatis ke tabel itu sesuai dengan lebar tulisan yang sudah ada. Oke, kita langsung saja isi. Rumusnya apa? Cells ya, atau CELLS, cells titik, kemudian entire column ya, entire column itu sudah ada tulisan juga yang muncul, memang ada rumusnya ya di sini. Nah, teman-teman bisa klik double juga di sini entire column, kemudian titik, kemudian auto fit. Oke, sini auto fit, kita tekan di sini dan kemudian kita coba tutup ya, kita tutup dan kita kembali ke tabel kita yang ini tadi. Kita coba tekan enter di sini. Jadi dia langsung menyesuaikan sesuai dengan panjang tulisan itu sendiri. Namun kenapa masih seperti ini? Karena pengaturannya ini masih posisi tulisannya ini kita harus ubah dulu. Dia harus ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman di sini. Jadi untuk bisa juga yang ini ya, yang bagian sininya kita bisa juga rubah posisinya yang khusus saja ya. Khusus ini kita mau rubah kemana nih? Ke sini bagian tengah juga lebih bagus. Dan kita bisa mulai memberikan pewarnaan ya. Kita pewarnaan, contoh di sini warna apa sih? Itu warna abu-abu ya. Oke, warna abu-abu, kemudian pink muda, kemudian warna biru muda. Oke, kita ubah saja warna abu-abunya ya. Kita masuk lagi di sini fill color. Kemudian kita ke warna abu-abu ini ya. Oke, kemudian di sini pink muda ya, kita pilih pink muda di sini. Oke, kemudian di sini kondisinya kita biru muda. Kita pilih biru muda. Oke, sudah selesai seperti
yang ini untuk headernya ya. Oke, contoh headernya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pewarnaan yang di bagian keterangan pemasukan pengeluaran itu saya kasih warna pemasukan itu warna hijau karena positif, untuk pengeluaran itu warna merah. Oke, warna hijau, warna merah. Oke, untuk pengeluaran sendiri ini bisa kita ketik ya, kita ketik manual aja di sini pengeluaran. Oke, oh sorry. Oke ya, sorry. Di sini sebenarnya sudah ada ya. Cuman kenapa nggak kelihatan? Karena belum kita kasih warna ya, karena putih ya, tulisannya putih jadi tenggelam ya. Jadi sudah ada sebenarnya, kita tinggal kasih warna hijau bagian backgroundnya, maka langsung kelihatan tulisannya putih. Di sini sesuai dengan yang di sebelah tadi warna merah juga. Oke, di sini untuk saldo awal juga ya, kita tadi kasih warna apa? Warna kuning ya. Untuk saldo awal kita cek, oke, kuning. Oke, kita tadi kasih warna sini kuning, kemudian hijau, kemudian merah. Saya perbesar sedikit biar lebih enak dipandang ya, seperti itu. Oke, berarti kita kasih aja warnanya seperti itu ya, sesuai warnanya. Di sini kita kasih yang praktek ini, kita kasih warna kuning, kemudian di sini kita kasih warna apa ya, warna hijau, kemudian kita kasih warna merah, kemudian di sini kita kasih warna hijau lagi. Oke, nah itu sudah kelihatan. Jadi teman-teman coba perhatikan, ini sudah agak mirip ya. Nah, untuk di bagian bawahnya yang ini ya, ini semua ya, ini warna biru semua. Oke, kita ubah lagi sini, kita tinggal tarik seperti ini. Oke, warna biru ya, kita kasih warna biru. Oke, tapi ini terlalu gelap ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Dan kita lihat lagi di bagian untuk ini warna merah ya, warna merah di sini. Oke, ini warna merah. Oke, baik teman-teman. Di sini di bagian kolom saldo awal ini kita berikan warna merah. Kenapa? Kita tidak akan melakukan pengisian data di sini ya, karena ini bukan pengeluaran ataupun pemasukan ya. Di sini tidak ada pengisian, makanya saya kasih warna merah. Oke, di sini sudah sama persis dengan yang contoh ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di bagian prakteknya, kita lihat di sini ya. Nah, teman-teman di sini sudah melihat ini sudah ada contoh ya. Jadi di sini tuh pemasukan ya, keterangan pemasukan. Jadi awalnya itu teman-teman seperti ini ya. Kita pindahkan dulu ya, biar teman-teman paham dari awal ya. Kita hapus aja semua ya, hapus saja semua, sorry, kita cut aja semua ya. Untuk tulisan ini kita copy lah gitu ya, kita copy, nanti kita pindahkan ya. Oke, kita copy lah ya, kita taruh di sini bagian sini dulu teman-teman ya. Jadi saat kita mau butuhkan kita tinggal ambil ya, paste. Oke, nah jadi di sini saya akan hapus dulu ini teman-teman ya, akan hapus semua. Oke, ini saya hapus semua, ini kita hapus dulu semua supaya teman-teman itu bisa tahu cara pembuatannya ya. Oke, di sini dari awal ya. Oke, kita kosongkan lah gitu ya untuk ininya. Kita kosongkan. Untuk pewarnaan yang di sini ini tidak perlu ya, teman-teman sudah tahu ya. Ini cara pewarnaannya, tinggal di blok keseluruhan seperti ini. Lalu kita kasih blok di sini ya. Kita tinggal pilih mau dikasih warna biru juga boleh. Tapi di sini kita kasih contoh warna merah ya, karena sesuai dengan contoh ya. Sesuai dengan contoh kita kasih warna merah. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini juga keseluruhan ya, kita hapus ya. Oke. Ini hapus ya. Hapus. Oke, hapus, sorry, ini hapus. Jadi tidak ada yang namanya pengisian ya di sini. Oke, ini kita hapus juga. Nih, tidak ada fungsi ya, tidak ada fungsi di sini, kita hapus. Oke, setelah terhapus semuanya seperti ini, di sini juga kita ini dulu ya, 10 juta ya, kita copy dulu di sini ya. Kita hapus saja ya, hapus saja semua karena di sini. Oke, nah perhatikan teman-teman, di sini kita akan melihat ya, sesuai dengan contoh kita isi ya.
Untuk penomoran sendiri, nah teman-teman di sini saya juga akan berikan tutorial caranya penomoran secara otomatis ya. Sebenarnya saya sudah buatkan video khususnya ya, tapi teman-teman di sini ya cara pengisian nomornya itu seperti ini ya. Kita hapus dulu lah ya. Oke. Untuk di penomoran ya pokoknya kita hapus semua nih teman-teman ya. Ya. Kita hapus dulu semua. Intinya ini kita harus hapus semua dulu ya. Oke. Nah, untuk header tabelnya ini 11 Januari, sorry, kita kembalikan dulu, nggak apa-apa ya, kita kembalikan dulu, kontrol set semua ya. Oke, kita hapus saja. Oke, baik teman-teman, di sini tabelnya sudah dalam keadaan kosong ya. Dalam keadaan kosong kita akan membuat sama persis seperti di contoh sebelah ya. Sini yang dimana di contoh sebelah ini kalau kita merubah di sini misalnya 500.000 ya, ini kalau kita enter akan melakukan perubahan semua ya. Kalau kita misalnya di sini edit misalnya 3 juta ya, di sini akan melakukan perubahan semua juga seperti itu ya. Ini fungsi-fungsi yang kita taruh di sini ya. Dan untuk pengisian nomor dan tanggalnya juga saya akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini kita langsung dimasuk di tempat praktek. Cara untuk penomorannya ini sendiri, kita klik, kita kasih nomor 1 di sini, lalu kita tekan enter ya. Ingat, saya ulangi lagi ya teman-teman ya, cara untuk membuat nomor secara otomatis ya, karena sebenarnya pembuatan nomor itu kita bisa isi 1 ya, kemudian 2 ya. Kita ketikkan di sini nomor 1, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita kembalikan ke nomor 1 ya, kembalikan ya, habis di enter kembalikan ke nomor 1. Kemudian kita pilih fill series di sini ya. Fill, kemudian kita pilih series di sini ya. Perhatikan teman-teman, di sini sudah muncul untuk rumus yang series ya. Kita coba perbesar dulu ya. Sorry, tidak bisa ya. Kita pilih aja ya. Nah, ini rows misalnya kita ingin memberi penomoran secara baris ya, berarti dia ke kanan ya. Tapi ini kita mau pakai di kolom ya. Ya, kita pakai di kolom. Artinya dia akan turun ke bawah ya. Nomornya itu akan berurut ke bawah. Berarti kita mulai nomor 1. Kemudian di sini kita pilih, pastikan tipenya linear ya. Linear ini misalnya untuk penomoran ya, nomor urut ya. Nah, lalu kita pilih di sini nomor 1 kan sudah ada ini ya, dimulai dari nomor 1. Lalu kita pilih, kita mau sampai nomor berapa ya? Kita mau sampai nomor 1 2 3 4 5 6. Langsung aja diisi nomor 6. Apabila teman-teman butuhkan penomoran sampai 1000 baris, teman-teman bisa isi di sini 1000 ya. Tapi karena di sini kita ingin butuhnya sampai nomor 6 saja, kita langsung klik OK. Nah, ini langsung jadi nomor 6 ya. Jadi tanpa perlu lagi teman-teman mengetikkan satu persatu ya. Misalnya ya, teman-teman harus ketika 2 ya, kemudian 3 4 5 ya, enggak perlu lagi teman-teman ya. Pokoknya tidak perlu lagi seperti itu ya. Kita sudah punya rumus cara untuk membuat penomoran secara nomor urut otomatis hingga 1000 nomor ya. Nah, kita isi, saya ulangi, kita isi nomor 1, kemudian kita tekan enter. Setelah tekan enter, kembalikan lagi ke sel nomor 1, kemudian fill. Oke, kemudian kita pilih series ya, dan kita tinggal isi di sini sampai nomor 6. Sebelum diokekan, perhatikan harus berada posisi linear, dan rowsnya ini jangan di rows karena rows ini baris ya, akan ke kanan. Kita pastikan di kolom. Oke, setelah seperti ini kita langsung tekan oke. Berarti penomoran sudah beres. Sekarang kita tekan lagi untuk tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini teman-teman bisa isi 1 ya, kemudian bulan tanggal 1 bulan 9 lah. Ini bulan berapa sih ya? Kita ya bulan 9 ya, bulan 9. Kemudian 2025. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, bisa teman-teman untuk memilih ya untuk ininya format tabelnya juga, format tanggalnya juga seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung tekan saja enter, kemudian kembalikan lagi di sini, pilih ke series ya di sini, lalu kita pilih untuk day ya, date ya. Nah, karena kita ingin turun ke bawah bukan ke kanan ya, kita pilih rows ya. Pastikan di sini tipenya date ya, date ya, kemudian day ya, kemudian langsung kita sampai dengan tanggal berapa nih? Tanggal 9, ini kan dari tanggal 9 ya, sampai dengan 14 Januari, 14 Januari, kemudian di sini 2025. Oke, kita langsung tekan oke. Nah, ini langsung sudah jadi teman-teman ya. Jadi fungsi fill series ini sangat penting sekali untuk mengurutkan nomor secara otomatis dan juga tanggal secara otomatis sesuai dengan format yang sudah kita setel di awal ya. Nomornya seperti ini,
tanggalnya juga seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan berarti ya, untuk di nomor sama tanggal juga sudah oke, pembuatan header-headernya sudah. Sekarang kita masukkan untuk di keterangan pemasukan. Nah, keterangan pemasukan ini apa ya? Jadi saldo awal itu ya, kita lihat dulu ya, sebelum kita masukkan keterangan pemasukan ya, selalunya pasti ada namanya saldo awal. Saldo awal di sini berapa? Kita taruh tadi saldo awal 10 juta. Oke, kita taruh saldo awal di sini 10 juta. Oke, 10 juta ya, 10 juta. Oke, teman-teman di sini juga bisa yang namanya menambahkan 0 di belakangnya. Biasanya ada 0 dua kali ya, sorry, di belakangnya ya, seperti ini. Teman-teman bisa juga pakai format ini ya. Teman-teman bisa juga menghilangkan nolnya ini. Nah, ini teman-teman ya, sini ya. Atau misalnya mau ditambahin lagi ya, mau ditambahin lagi nolnya, ini mau dikurangi nolnya seperti ini ya. Jadi 10 juta. Nah, ini saldo ya, di sini kita harus masukkan fungsi teman-teman, supaya nanti berapapun saldo yang kita ubah di sini ya, kalau kita kita ubah di sini ya, di sini akan mengubah. Misalnya nih kita tulis dulu nih ya, misalnya 10 juta ya, kita tulis manual dulu 10 juta ya sini. Oke, sama ya, 10 ya, 10 juta ya. Tapi kalau misalnya kita rubah di sini 15 juta ya, 15 juta. Nah, kita tekan enter, di sini tidak melakukan perubahan. Nah, kenapa? Karena dia tidak pakai fungsi. Nah, bagaimana caranya supaya setiap yang kita isi saldo awal di sini, berapapun yang kita mau, maka ikut merubah sesuai dengan yang ada di sini? Ini kita harus gunakan fungsi. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik sama dengan ya, kemudian kita klik dulu selnya di sini. Selnya ya sama dengan E6. Jadi berapapun yang ada di E6 ini E ya, ini kolom E. Dan 6 ini maksudnya nomor 6 ya. Yang kita patokan itu di sini nomor 6 ya. Nomor 6 dari tabel Excel ini sendiri, bukan yang kita buat sendiri, tapi dari bawaan tabel Excel. E ya, kolom yang ada di huruf E ya, maksudnya kolom yang ada di huruf E maksudnya ya. Ini ya, di sini. Maksudnya E6 itu kolom nilai yang akan ditampilkan di saldo akhir ini adalah nominal yang ada di kolom E ya, huruf E ini kemudian di baris ke-6, maksudnya seperti itu. Lalu kita tekan enter. Nah, berapapun kita ubah di sini, misalnya 25 juta ya, di sini akan mengikut secara otomatis ya. Itulah gunanya fungsi teman-teman ya, dibanding tidak menggunakan fungsi. Baik, sekarang kita akan memasukkan untuk pemasukan. Keterangan pemasukan itu apa yang ada di sini? Oke. Keterangan pemasukan itu ada yang namanya laba usaha ya, laba usaha, dan kita sudah salin tadi di bagian sini agar kita tidak bolak-balik ke sheet 1 ya, berpindah ke sheet untuk mengeceknya. Kita sudah siapkan di bawah. Inilah gunanya kita copy tadi ya. Nah, kita tinggal copy saja di sini ya. Copy di sini. Oke, kita copy. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Paste. Oke. Sekarang sudah ada laba usaha. Oke, kita tulis atau kita ketikkan manual ya. Di sini ada laba usaha. Laba usaha berapa? Maksudnya nih, keterangan pemasukan itu laba usaha kita ya, pemasukan. Jadi kalau pemasukan itu kita harus taruh di sini, di debit ya, karena ada pemasukan namanya dia debit, nggak mungkin kredit. Kredit ini adalah pengeluaran. Pengeluaran itu kita isi di sini ketika ada yang terjadi transaksi di sini ya, di pengeluaran, maka kita ngisinya di nominal angkanya di sini. Tapi kalau misalnya untuk pemasukan ini di sini yang warna hijau ya, mengikuti juga di sini, kita akan isi nilainya berapa pemasukannya di kolom debit ini. Nah, di sini itu pemasukan, berarti laba usaha yang masuk uang ya, itu udah berapa ya, kita ikuti sesuai dengan yang sudah kita catat di sini. Karena untuk menyamakan ya, kita masukkan misalnya laba usaha ini 1 juta ya, teman-teman bisa ngisi sesuai dengan memang realnya di lapangan ya. Oke, laba usaha 1 juta, tekan enter ya, 1 juta. Oke. Sebelum pengisian di sini teman-teman ya, sebaiknya buat memang rumusnya ya. Sebelum ada pengisian di bagian debit, uang masuk dan uang keluar ya, kita buatkan rumusnya di sini dulu agar dia mengikuti secara otomatis. Sama dengan caranya bikin sama dengan ya, kemudian sama dengan apa? Saldo akhir ya, yaitu ada di H6, saldo akhirnya ada di H6 ditambah dengan uang debit, uang yang masuk ya kan, yaitu H6 ditambah, oke, kita tambah dengan debit, uang yang masuk adanya di mana? Di F7, di F nomor 7. Oke. Kemudian dikurangi dengan G7, karena bagian kolom kredit ini G7, maka itu nanti hasilnya akan mengikuti secara otomatis berapapun yang kita input data di
di sini sama di sini itu akan ikut, kita enter nih, ya kan? Nah, sekarang kan belum ada apa-apa di sini, masih nol ya. Makanya dia tetap akan mengikut 2.500.000 di sini, tetap akan mengikut ke bawah 2.500.000. Sekarang kita mulai mengisi di sini ya, sebentar ya, satu persatu ya. Kita isi dulu nih kolom debit ya. Ini mungkin agak lambat ya, karena memang lebih baik saya buat seperti ini teman-teman, biar teman-teman tuh lebih paham ya. Mungkin penjelasannya agak panjang, tapi lebih baik panjang tapi teman-teman paham daripada singkat ya tapi teman-teman bingung ya. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Oke, di sini debit ya. Nah, debitnya tadi berapa kita mau masukkan nih ya? Laba usaha tadi yang masuk di laba usaha itu adanya di 1 juta ya. Ini kita buat hijau dulu ya, biar teman-teman tuh bisa mengerti ya. Ini tidak bingung ya, maksudnya apa? Ini saya kasih ya, sama-sama warna ya. Nah, kalau misalnya warnanya mengikuti warna ya, ini warna merah. Oke, karena ini pengeluaran ya, dia masuk di kredit pengeluaran. Oke, di sini kita ikutin sama warnanya ya. Oke, laba usaha ini berapa sih? Kita taruh di sini laba usaha. Laba usaha itu yang masuk uang adalah 10 juta. Oke, laba usaha itu yang masuk 10 juta. Lalu kita masukkan di sini 10 juta ya. Kita masukkan di sini 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, teman-teman perhatikan ya, ketika saya sudah masukkan seperti ini, kita lihat dia akan langsung melakukan perubahan ya. Nah, dari mana ya? 12.500 ya, 2.500.000 ditambah laba usaha yang masuk ya, karena kita sudah buat tadi rumusnya. Rumusnya itu coba lihat teman-teman di sini, ini ada rumus di sini di atas ya. Ini ada rumus itu ya, mungkin bisa di zoom ya, saya zoom. Oh, enggak bisa ya, ini ada rumusnya di atas, makanya dia langsung otomatis nih merubah, langsung tekan enter ya. Kemudian kita coba masukkan lagi di bagian kredit misalnya nih, ternyata ya waktu di hari itu ya, di sini di tanggal 10 Januari itu ya, masuk laba usaha 10 juta, kita ngisinya di sini. Oke, kemudian di tanggal 10 Januari itu juga ya, tanggal 10 Januari itu ada juga uang keluar ya, untuk apa? Pembelian semen ya, misalnya nih beli semen ya, beli semen ya. Oke, beli semennya di sini berarti uang keluar dong. Ya, uang keluar itu berapa? Di sini ya. Coba lihat di sini. Yang warna merah ini mengikuti ya. Pengeluaran itu pasti dia berwarna merah ya headernya. Oke, berarti kita masukkan di sini 2 juta. Oke ya. Kita isi 2 juta. Oke ya, sini kita langsung isi 2 juta dan kita tekan aja enter ya. Nah, uang masuk 10 juta, tapi ada uang keluar lagi 2 juta, ya kan? Berarti sisa 10.500.000 nih. Coba lihat nih. 2.500.000 saldo kita ditambah 10 juta berarti 12.500.000 dikurang dengan 2 juta berarti sisa 10.500.000. Nah, berarti sudah bagus caranya, ini sudah benar dia. Nah, di sini kita masukkan lagi, kita lanjutkan lagi untuk transaksi yang di tanggal 11 Januari itu ada namanya uang masuk lewat transfer, entah transfer apa saja ya. Kategorinya intinya uang masuk. Uang masuk berapa sih? Uang masuk 300.000. Oke, kita isi lagi 300.000. Setiap kita mengisikan angka ini, maka dia akan melakukan perubahan angka di bagian kolom saldo akhir nih. Coba lihat ya. 300.000. Oke. Oh, sorry, karena di sini belum dibuatkan ya. Belum dibuatkan rumus fungsinya ya. Jadi kita harus buatkan dulu sini nih. Kemudian di sini kita akan mengisi lagi di bagian sini ya. Tapi sebelum kita isi, kita bikinkan juga rumusnya di sini ya. Karena ini akan mengikut dari sini turun ke bawah ya. Kalau tadi kan ini mengikut dari atas ya, sekarang kita bikinkan rumus tersendiri ya. Kita sama dengan ya, karena perhitungannya itu dia akan memulai dari sini ke bawah ya. Kalau tadi kan soalnya kan transaksi yang di debit sama kredit ini kan di sini dia tidak boleh ya bagian atasnya, maka tadi untuk yang di sini memang kita masih mengikutkan ini ya. Oke teman-teman, tadi rumusnya kan di sini ya, di sini tadi itu sama dengan H6 kemudian di shift kemudian ditambah dengan di sini ya untuk F7 ya, F7 dikurangi sini G7. Oke, kurang G7 enter, maka hasilnya seperti itu. Tapi untuk selanjutnya di sini ya, selanjutnya karena transaksi ini itu agak berbeda ya. Kalau tadi hanya melibatkan di sini ya, di sini, karena untuk yang di kolom debit sama kredit ini tidak ada transaksi sama sekali, maka dia tetap menggabungkan untuk hasilnya saldo akhir ditambah dengan uang masuk dikurangi dengan uang
keluar. Oke, maka hasilnya di sini. Namun untuk di kolom di sini dan seterusnya itu kita tidak akan memasukkan dari sini ya, tapi dari sini. Jadi yang ini pengganti yang ini. Jadi kita masukkan sama dengan yang ini ya. Kemudian sama rumusnya seperti tadi, tapi untuk angka pertama yang kita pilih bukan lagi yang di atas, bukan lagi yang ini ya, tapi sudah yang ini. Oke, untuk rumus fungsi di sini ya, di bagian bawah sini itu hanya melibatkan ini ya, di sini dan di kolom sini dan seterusnya ya, bukan lagi untuk apa yang di sini tuh melibatkan yang ini ya, tapi dari sini ya. Caranya gini, sama dengan ya, pilih yang ini ya, H7, kemudian ditambah, kemudian dipilih di sini. Nanti seandainya ada uang yang masuk ya, berarti F8 ya. Kemudian tentu saja akan dikurangi dengan di sini. Nah, rumusnya kurang, oke, G8. Lalu kita tekan enter. Oke, sekarang berarti kita coba sekarang nih, kita coba masukkan. Oke, sekarang pemasukan berapa? Ada uang transfer yang masuk ya. Kita tulis dulu keterangan pemasukannya itu apa? Transfer. Apakah transfer misalnya transfer ya, transfer gaji misalnya, anggaplah transfer gaji ya. Nah, gaji itu misalnya ya di sini 300.000 ya, anggap saja ini contoh ya, 300.000, kita isi 300.000 ya, kita tekan enter. Nah, maka akan langsung melakukan perubahan juga di sini di saldo akhir. Tapi ternyata di hari yang sama ya, memang ada transfer gaji masuk, tapi ada pengeluaran juga nih, pembelian pasir ya, beli pasir di sini ya, pasir ya, kita pasir berapa sih, pasir pembelian pasir ya, uang keluar pasir ya, berarti sini ada 3 juta, kita isi 3 juta di sini. Oke, nah, 3 juta, langsung kita tekan enter. Nah, otomatis langsung melakukan perubahan di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi di tanggal 12 Januari ya, di nomor urut 4 ini terjadi lagi yang namanya uang masuk nih. Uang masuk nih apa ya, kita tulis di sini uang masuk aja ya, uang masuk, entah uang apa ya, masuk, uang masuk dari sumbernya dari mana, intinya teman-teman yang paling tahu lah ini secara faktanya. Ini kan cuma contoh saja ya, kita isi di sini 5 juta. Oke, 5 juta kita tekan enter ya, kita tekan enter. Tapi loh, kok di sini nggak berubah? Iya, karena kita belum mengcopy rumus yang di sini. Harusnya kita copy dulu rumus yang di sini. Oke, sebelum kita masukkan ini, kita harusnya tadi mengcopy rumus yang di sini. Oke, supaya rumusnya otomatis turun ke bawah ya. Kita rumusnya di sini. Oke, di sini ya. Jadi gini, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba masukkan uang masuk ya. Uang masuk kita coba lagi masukkan 5 juta. Apakah akan berubah? 5 juta. Oke, kita langsung aja enter. Nah, ini langsung seperti ini ya. Oke, karena rumusnya sudah tercopy ke bawah. Oke, sekarang ternyata ada uang masuk di tanggal 12 Januari ini, ada uang masuk sebesar 5 juta, maka di sini saldo akhir kita 12.800.000, dan ternyata di hari yang sama juga ada lagi uang keluar, yaitu uang operasional. Oke, kita tulis operasional. Oke, masuk uang operasionalnya berapa sih? 3 juta. Berarti kita tinggal tulis di sini 3 juta. Oke, 3 juta. Lalu kita tekan enter. Nah, maka saldo akhir kita juga akan langsung berubah di sini 9.800.000 ya. Oke, lalu kemudian di tanggal 13 Januari ini ada lagi masuk namanya uang donasi ya. Di 13 Januari ada masuk uang donasi. Donasi berapa uang masuk donasi? Kita ngisinya di sini ya. Kalau uang masuk di warna hijau ini berarti 500.000 ya, 500.000. Lalu kita tekan enter, berubah lagi ya, saldo kita naik lagi nih karena ada masuk uang 500.000. Tapi ternyata di hari yang sama itu ada lagi keluar uang bensin nih ya. Ya, uang bensin. Oke, bensin. Berapa uang bensinnya ya? Bensin ya. Uang bensinnya keluar berapa nih? Oke. Uang bensinnya dia keluar itu di nggak banyak ya. 50.000 ya uang bensin ya. Oke, kita isi 50.000 ya. 50.000, kita tekan enter. Oke, berkurang lagi nih 50.000 saldo akhir kita 10.250.000. Kemudian di bagian 14 Januari ini ada uang masuk lagi dari gaji. Oke, gajinya berapa yang masuk ya? Ternyata masuk di 2.500.000 ya. 2.500.000. Oke. Lalu kita tekan enter. Nah, saldo kita bertambah nih, saldo akhir jadi 12.750. Ternyata ada lagi pengeluaran air nih ya, air ya. Air itu keluarnya berapa tuh?
Nah, ini ya ternyata pembelian air itu ada 100.000 ya, kita isi di sini 100.000. Oke, kita isi 100.000. Oke, kita tekan enter. Nah, inilah saldo akhir kita. Tapi kan ini kan kurang bagus teman-teman ya. Ya harusnya ada total di sini ya. Nah, caranya ya kita bikin dulu dari sini ya. Nah, ini kita harus bikin di sini seperti ini. Ya, ini kan kurang sama ya teman-teman ya. Tidak sama seperti yang di contoh tadi ya, masih kurang sama ya. Karena ada yang tertinggal nih. Mana yang tertinggal? Belum ada. Kita lampirkan yang ini, ya kan? Nah, ini sangat mudah sekali, teman-teman masuk saja di sini ya. Kita tinggal blok memang warnanya ya. Sebentar, kita kasih warna ya. Atau belakangan ya kita kasih warna. Atau saya kasih warna nggak apa-apa ya. Saya kasih warna memang biar teman-teman lebih jelas di tampilan layarnya ya. Kuning, hijau, oke. Sesuai dengan warna yang di atas ya. Di sini kita isi kuning, oke. Kita isi kuning. Kemudian di sini kita isi hijau ya, karena kita akan menambahkan di bagian bawahnya juga angka ya, angka hasil ininya ya. Kemudian di sini warna merah, oke. Kemudian di sini warna hijau lagi, oke. Nah, tinggal kita masukkan rumus fungsinya setelah kita memberikan pewarnaan. Bagaimana caranya? Ini ada kesalahan ya, zoom ya. Zoom ya, kita tekan dulu. Harusnya kita aktifkan dulu rumusnya seperti ini ya. Ada tutup kurung pembuka kurungnya ya. Kemudian kita pilih sel yang mana yang mau di zoom ya. Yang mau di zoom itu dijumlahkan maksudnya ya. Lalu kita tutup kurung nih. Oke, kita tekan enter. Maka langsung terisi di sini sesuai dengan jumlah uang keseluruhan, bisa dihitung di sini ya. Ini cocok ya 18.300.000. Begitu juga di sini ya, kita masukkan sama dengan rumusnya sama dengan sum. Kemudian ini saja dipilih, di double klik ya, double klik, kemudian dipilih sel yang mau dijumlahkan, dizoomkan dari G7, maksudnya ini G7 sampai dengan G11 ya. Oke, langsung kita lepas, kita masukkan shift tanda kurung, tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Oke, langsung menjadi 8.500.000 ya di sini. Oke, kredit ya, artinya uang keluar, uang masuk itu total 18.300.000, uang keluar 8.150.000. Oke, untuk jumlah di sini itu kita tinggal gampang aja masukkan sama dengan ya, pilih berapapun saldo akhir di sini itu yang akan tersimpan di sini. Kita pilih aja kolomnya lalu kita tekan enter. Nah, jadi berapapun saldo yang ada di sini maka ini yang akan ada. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya. Cut ya. Saya cut aja. Ya, oh ya, saya cut aja, saya pindahkan ke sel lain ya, biar tidak menghalangi ya. Oke, paste ya, paste ya. Oke, nah kita di sini, jadi sudah nggak ada yang menghalangi di sini ya. Oke, nah teman-teman sudah lihat di sini ya. Ketika misalnya, oh ternyata tadi enggak, untuk beli semen itu harganya tadi tuh 12 juta. Oke, 12 juta, kita tinggal ubah di sini, teman-teman langsung otomatis seperti ini. Oke. Pembuatan tabelnya sudah oke, pemberian warna pada tabel sudah oke, sudah selesai. Kemudian ubah format huruf juga sudah selesai. Kemudian pembuatan nomor urut secara otomatis juga sudah selesai. Kemudian di pemberian tanggal juga secara otomatis memanjang ke bawah sesuai yang kita inginkan juga sudah selesai, dan fungsi-fungsi untuk mengaktifkan pengaturan-pengaturan ini pun juga sudah selesai, agar ketika ada salah satu yang berubah angka maka total saldo akhir kita itu akan berubah ya. Misalnya kayak seperti ini lagi ya, saya contohkan sekali lagi, akan seperti ini akan sangat membantu sekali kepada kita semua ya, dimanapun itu pekerjaan keseharian kita yang memang berhubungan dengan keuangan. Nah, sekarang saatnya kita melakukan print, misalnya diminta print out ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan print? Pertama, kita harus lihat dulu nih ya. Kita lihat dulu ya. Kita mau print. Kita klik print di sini ya. Nah, ini tampilannya masih kurang bagus ya. Artinya ke pinggir gini ya. Gimana cara mengaturnya? Pertama-tama, teman-teman pilih dulu kertasnya mau pakai apa ya. Mau di printnya ini kertasnya pakai apa? Pakainya biasa kita pakai, contoh di sini saya pakai A4. Oke? Pakai A4 seperti ini. Oke,
Mau posisi bagaimana? Ya, ini portrait ya. Kemudian mau pilih landscape juga bisa. Kalau dipilih landscape pun juga seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Kurang rapi, kurang bagus ya teman-teman. Oke, kita kembalikan dulu ke portrait saja. Seperti ini. Ini saya perbesar dulu biar teman-teman lihat. Ini seperti ini modelnya ya. Kertas memanjang ke bawah ya, bukan ke samping ya. Oke. Nah, pengaturannya itu teman-teman di sini ya. Kita back setup ya. Kemudian kita pilih di sini margin, oke, margin, dan kita pilih marginnya apa nih ya, kita pilih untuk horizontal ya, kita pilih di sini horizontal, kita oke. Nah, ini langsung ke tengah teman-teman ya, ke tengah ya, tapi posisinya ini kayaknya ada yang terpotong deh. Oke, kita atur dulu, kita coba cek di sini ya, kita coba cek ini sebenarnya ada yang terpotong teman-teman ya. Nah, caranya untuk agar semua isinya itu bisa masuk ke dalam yang ini, no scaling, kemudian cari fitur fit all column, kita pilih di sini, ini langsung masuk semua dan dia akan menyesuaikan sendiri. Setelah seperti ini ya, ini sudah sama ya, marginnya rata kiri rata kanan juga ya, sudah sama, sudah seimbang ya teman-teman. Bisa saya perbesar perkecil pun di sini teman-teman bisa lihat ya di layarnya seperti ini ya. Kemudian ini mau dirubah pun juga ya, posisi portrait ataupun landscape ini tetap saja aman ya. Landscape ya seperti ini aman ya, tampilannya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini lebih besar lagi ya. Nah, ini oke tuh ya, tapi ini kayaknya harus diperkecil aja ya biar bagus tampilannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah bisa ngeprint. Yang paling penting sebenarnya pengaturannya ini ya, ketika dia no scaling maka itulah yang menyebabkan berkas ini tertutup ya sebagian ya, file ini tertutup sebagian ya. Maka jangan pilih no scaling, kita pilih dulu fit sheet on pack ya, kita lihat. Nah, ini juga bisa ya dipakai teman-teman ya, tergantung kebutuhan ya, jangan pakai ini ya. Oke, kita pakai aja fit all column ya. Di sini kita pakai fit all column aja ya. Kalau mau diatur-atur marginnya juga boleh. Ini kita mau atur marginnya seperti ini boleh ya. Oke, nah itu ya, agar tidak terlalu keluar ya. Boleh juga ya. Tapi ini kan bentuk landscape ya, portrait. Makanya teman-teman ya, tentukan dulu mau bentuk kertasnya seperti apa ya. Nah, karena ini memanjang ke samping, mendingan biasanya pakai portrait ya. Tapi kalau teman-teman maunya pakai yang karena ini memanjang ke samping ya, biar tulisannya besar, itu biasanya pakai landscape ya, landscape seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang panjang ke atas, berarti pakai portrait ya. Nah, untuk yang paling penting sih sebenarnya di pengaturan ini pakai yang fit all column ya, seperti ini. Nah, coba kita pilih yang fit all rows ya. Oke, fit all rows itu akan tampilannya seperti ini, dan ini otomatis ini ketutup juga ya, maka kita tidak bisa pakai ini. Kita langsung aja kembalikan ke pertama no scaling dulu ya, jadi supaya dia bisa mengembalikan ke ini ya, mengembalikan ke stand awalnya ya. Kita pilih aja seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa ngeprint ya, pengaturannya juga sudah oke ya. Nah, tinggal pilih mau dicetak seperti apa, mau menyamping boleh juga seperti ini ya, berarti landscape ya seperti ini. Nah, saya kira teman-teman tutorial untuk sederhana sudah cukup jelas. Jika ada yang misalnya belum dipahami, teman-teman bisa menyisipkan komentarnya di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar teman-teman bisa mendapatkan informasi update terbaru tutorial yang saya buat. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa banget juga langsung aja bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan tutorial ini. Sekian teman-teman informasi kali ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.